Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Uswati Nisa dengan NIM 23043061 dan rekan Saya Tribagus Anugroho dengan NIM 23043060. Dan saya Fanya Janika dengan NIM 23043062. Video ini merupakan project based learning penerapan perlakuan akuntansi aset keuangan dalam laporan keuangan empiris pada perusahaan manufaktur dan keuangan. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2 dengan dosen pengampu Ibu Salma Taqwa, SEMSI. Pada proyek ini kita akan membahas dua laporan keuangan perusahaan, yaitu perusahaan manufaktur dan perusahaan keuangan. Sampel yang kita ambil di sini yaitu pada perusahaan manufaktur ada PT Unilever Indonesia Tbk, dan pada perusahaan keuangan yaitu ada PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Nah, kali ini kita akan ulik berbagai hal yang terdapat dalam laporan keuangan kedua perusahaan tersebut. Mulai dari perlakuan akuntansi aset keuangan sesuai dengan PSAK 71, komponen aset keuangan dari kedua laporan keuangan tersebut, kebijakan akuntansi aset keuangan terkait dari laporan keuangan, lalu keselarasan kebijakan akuntansi perusahaan dengan PSAK 71, dan yang terakhir tidak kalah penting yaitu perbedaan dan persamaan kebijakan akuntansi kedua perusahaan tersebut. Untuk itu langsung saja kita masuk pada pembahasan pertama. Baiklah, poin pertama kita akan membahas perlakuan akuntansi aset keuangan sesuai dengan PSAK 71. PSAK 71 mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan aset keuangan. Perlakuan akuntansi aset keuangan meliputi yang pertama pengakuan, yaitu aset keuangan diakui ketika entitas menjadi pihak dalam ketentuan kontraktual instrumen keuangan tersebut. Yang kedua, klasifikasi. Berdasarkan model bisnis dan karakteristik arus kas kontraktualnya, aset keuangan dikategorikan menjadi diamortisasi atau amortized cost. Yang kedua, nilai wajar melalui laba rugi atau FVTPL. Dan yang ketiga yaitu nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, yaitu atau disebut dengan FVOCI. Dan yang ketiga, penurunan nilai menggunakan model kerugian kredit ekspektasian. Dan yang keempat yaitu penghentian pengakuan. Dilakukan jika aset keuangan telah jatuh tempo atau dialihkan tanpa memiliki keterlibatan lebih lanjut dalam instrumen tersebut. Nah, lanjut kepada poin kedua, yaitu komponen aset keuangan, LPK dan rincian dalam CALK dari dua laporan keuangan. Yang pertama, BBRI, Bank Rakyat Indonesia. Dalam laporan keuangan BBRI, aset keuangan yang tercatat meliputi kas dan setara kas, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi atau FVTPL. Yang ketiga, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain atau FVOCI. Yang keempat yaitu aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau amortized cost. Dan yang kelima yaitu kredit yang diberikan dan piutang. Nah, pada Unilever Indonesia, dalam laporan keuangan Unilever, aset keuangan yang tercatat meliputi yang pertama kas dan setara kas, yang kedua piutang usaha, yang ketiga piutang lain-lain, dan yang keempat itu investasi dalam instrumen keuangan. Instrumen keuangan ini sebagian besar diklasifikasikan sebagai amortized cost atau FVOCI tergantung pada sifatnya. CALK juga menyajikan kebijakan manajemen risiko terkait aset keuangan. Selanjutnya adalah kebijakan akuntansi aset keuangan terkait dari laporan keuangan. Dimulai dari Bank Rakyat Indonesia yang menggunakan model bisnis yang mengklasifikasikan aset keuangan. Yang pertama menggunakan portofolio perdagangan atau FVTPL, lalu investasi jangka panjang yaitu FVOCI, lalu kredit dan piutang yaitu amortisasi cost. Dan juga penerapan model kerugian kredit ekspektasi untuk menghitung cadangan kerugian piutang. Selanjutnya pada Unilever, yaitu menggunakan pendekatan amortisasi cost untuk piutang usaha dan kas yang tidak memiliki tujuan spekulatif.
Lalu, investasi jangka panjang diklasifikasikan sebagai FVOCI jika tidak dimasukkan untuk diperdagangkan. Dan juga penerapan PSAK 71 untuk pengakuan penurunan nilai piutang usaha dengan metode Simplified Approach. Pembahasan selanjutnya mengenai keselarasan kebijakan akuntansi perusahaan dengan PSAK 71. Pada kedua perusahaan telah menerapkan PSAK 71 dalam pengakuan dan pengukuran aset keuangannya. Pada Bank Rakyat Indonesia sepenuhnya mematuhi PSAK 71, terutama dalam perhitungan impairment berbasis ECL. Lalu, pada Unilever juga mengikuti PSAK 71, namun dengan pendekatan yang lebih sederhana untuk penurunan nilai piutang usaha. Jadi, keselarasan kebijakan akuntansi perusahaan dengan PSAK 71 yaitu kedua perusahaan menggunakan kategori amortisasi cost, FVOCI dan FVTPL sesuai dengan PSAK 71. Lalu, model ECL diterapkan untuk menilai resiko kredit. Dan yang terakhir, kebijakan pengakuan dan penghentian aset keuangan sejalan dengan standar akuntansi yang telah berlaku. Aspek pertama yang kita bahas yaitu klasifikasi aset keuangan. Pada BBRI itu menggunakan semua kategori PSAK 71, baik FVTPL, FVOCI, dan juga amortized cost. Sementara pada Unilever itu fokus pada amortized cost dan juga FVOCI. Selanjutnya, metode impairment pada BBRI menggunakan Full Model Expand Credit Loss atau ECL, sementara pada Unilever menggunakan Simplified Approach untuk piutang usaha. Pada penerapan PSAK 71, BBRI lebih kompleks karena mencakup berbagai instrumen keuangan, sementara pada Unilever itu lebih simple atau lebih sederhana karena aset keuangannya lebih terbatas. Aspek selanjutnya yaitu sumber risiko keuangan. Pada BBRI ada pinjaman, obligasi, dan juga derivatif. Sementara pada Unilever itu ada piutang usaha dan juga investasi. Masuk pada aspek terakhir yaitu pengakuan keuntungan atau kerugian. Pada BBRI, sesuai dengan PSAK 71, mengakui perubahan nilai wajar di laporan laba rugi atau OCI, sementara pada Unilever itu juga sesuai dengan PSAK 71 namun lebih berfokus pada amortized cost. Oke, berdasarkan analisis terhadap kebijakan akuntansi aset keuangan yang diterapkan oleh BBRI dan juga Unilever, dapat disimpulkan bahwa kedua perusahaan tersebut telah menerapkan PSAK 71 dalam pengakuan dan pengukuran aset keuangan. Kedua perusahaan tersebut telah menyesuaikan kebijakan akuntansinya dengan standar yang berlaku, sehingga transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan dapat terjaga. Nah, sekian pembahasan kita tentang Project Based Learning penerapan perlakuan akuntansi aset keuangan dalam laporan keuangan empiris pada perusahaan manufaktur dan juga keuangan. Sekian dari kami, mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.